Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum bergabung, kita coba. Saya menyapa dulu ya, adalah Faris dan kawan-kawan yang lain di sini. Ada Rizky, kemudian Tahta, ada Alif, ada Marisa juga, Raisya, dan siapa namanya, Gusman, terus si Tommy 1, Tommy 2, ya belum bergabung ya, sambil menunggu kawan-kawan. Baik, kita masih pada bahasan sebelumnya kaitannya dengan dot matrix display ya. Jadi tampaknya ini adalah materi-materi terakhir kita di mata kuliah ini. Saya sudah mencoba membuat programnya. Jadi tampaknya kita akan sampai pada nanti membuat tulisan bergerak ya di display.matrix. Mungkin dulu waktu kawan-kawan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini masuk di SIMIK Banjarbaru dan kuliah di Sultan Adam, itu kan pernah ada display .matrix yang terpasang di pintu masuk ya. Yang mungkin ada tulisannya selamat datang di kampus SIMIK Banjarbaru, seperti itu kurang lebih ya. Tapi tampaknya displaynya sudah rusak, dan mungkin kalau nanti ada yang sudah belajar di mata kuliah ini kaitan dengan display.matrix bisa nanti mencoba memperbaikinya ya, karena itu kepala labnya sendiri Pak Yudi katanya agak kesulitan karena memang program yang diberikan oleh vendor atau penjualnya itu tidak lagi ada ataupun tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dianalisa displaynya itu rusaknya apanya ya. Nah, saya pun belum sempat memeriksa secara detail dan belum sempat saya bongkar. Baru saya lihat bahwa itu ada kabel yang putus, seperti itu. Jadi bisa jadi nanti saya coba cek dulu. Siapa tahu hanya powernya aja yang copot atau putus atau adaptornya yang rusak gitu ya. Baik, hari ini saya mencoba memberi judul yang kaitannya dengan ray scanning ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membuat scanning mode untuk display.matrix. Mungkin waktu satu atau dua pertemuan sebelumnya ya, saya menulis .matrix-nya itu salah, harusnya pakai X tapi saya tulis pakai K gitu. Dan karena teringat itu bahasa Indonesia jadi saya tulis pakai K ya, tapi tidak apa-apa ya, terlepas dari itu kesalahan tulis. Dan sebenarnya ini bagian dari sistem input output yang ada di microcontroller 328 yang kita gunakan ya, masih pada modul Arduino Uno, dan hari ini kalau tidak salah ingat masih berada di bulan Syawal tanggal 25 ya. Nah, kurang lebih nanti ini yang kita coba bahas ya, gambarnya ini saya sertakan di pojok kiri bawah, bisa nanti sambil dibayangkan dulu kira-kira akan seperti apa materinya ya, terus potongan-potongannya saya letakkan di situ. Baik, selamat bergabung untuk yang baru hadir dan baru online di mata kuliah ini ya, sambil jalan. Kemudian kita perlu ingat ya bahwa karakter yang bisa dibentuk dari sebuah display.matrix itu banyak sekali ya, kompleks. Jadi misalkan yang umum adalah yang ini ya, yang ada di mana, sumbernya sudah saya tulis di situ, bisa dilihat nanti. Dan bisa di-download atau diunduh kalau misalkan memang diperlukan ya. Tapi kalau misalkan mau melihat materinya juga, tadi saya belum sempat upload atau unggah materinya di LMS atau e-learning. Nanti saya coba unggah setelah perkuliahan ini. Jadi kawan-kawan yang mungkin masih penasaran atau tadi sempat tertinggal di awalnya, walaupun tidak banyak, baru intronya, nanti bisa melihat lagi materinya ya. Nah, kalau misalkan masih penasaran dan ingin belajar lebih detail, nanti setelah saya unggah videonya di YouTube, biasanya saya berikan linknya di LMS ya, jadi bisa ditonton ya. Kalau misalkan mau melihat video-video yang lain silahkan ya, di situ ada pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman robotika, siapa tahu ada yang tertarik ke arah situ ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah karakter-karakter yang umum digunakan untuk membuat sebuah huruf ataupun angka itu di
display.metricnya. Jadi ini yang umum, bisa diganti, bisa divariasikan sesuai dengan inspirasinya kita ya. Jadi ini hanya terbatas bahwa ini yang umum. Jadi kalau misalkan ternyata ini jelek nih anunya nih, tampilannya nih, hurufnya tidak sesuai dengan karakternya si pembuatnya misalnya, itu bisa diganti, bisa dibuat ya. Intinya ukurannya satu display itu 5x7 atau 7x5 ya, 7 baris 5 kolom seperti itu. Baik, mungkin masih ingat proses scanning yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi bagaimana memprogram sebuah display CCIR. Jadi kita mempunyai sebuah display.metric yang jenisnya adalah CCIR ini, atau cathode column anode row. Jadi katodanya di kolom dan anodanya di row. Jadi untuk sekali lagi untuk menyalakan titik-titik di display.metric kita ini, maka pada bagian baris kita perlu beri tegangan atau logika 1 atau tegangan 5 volt ya. Sedangkan pada kolomnya kita bisa berikan tegangan 0 atau logika 0 atau tegangan 0 atau ground gitu, seperti itu. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, sama tadi ya. Nah, ini mungkin kalau yang sudah sedikit melupakan, ini kita lihat lagi, itu adalah gambaran dari display.metric kalau dinyalakan semua titiknya ya. Jadi semua baris dan kolomnya itu semuanya aktif. Artinya semua baris diberi tegangan positif atau kena anode atau diberi logika 1, sedangkan kolomnya semuanya diberi logika 0 atau diberi tegangan 0 atau dihubungkan ke ground seperti itu. Tapi kalau di program kita cukup memberikan logika 0 ya. Tidak perlu repot-repot kita nanti untuk membuat nyala dengan model atau karakter tertentu. Nah, saya mencoba memberi tadi namanya ray scanning karena proses scanning yang sebelumnya itu saya coba perbaiki lagi sehingga proses menampilkan dari masing-masing karakter itu seragam jadinya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita menyalakan huruf A atau huruf B sampai D kalau nggak salah ya, sebelumnya itu kan ada yang scanningnya sekali, ada yang scanningnya 2 kali, ada yang scanningnya 3 kali misalkan. Nah sekarang ini kita ratakan semuanya biar pada saat kita nanti mau membuat tulisan yang bergerak itu kita bisa lakukan scanning yang sama jumlahnya. Jadi pada saat sebelumnya kita kan sudah membuat function ya, ini ya, function nyala.metric yang kita sudah buat di dalamnya ada variabel-variabel bar 1 itu artinya baris pertama, bar 2 baris kedua sampai kolom 1 sampai kolom 5. Jadi baris 1 sampai 7, kemudian ada kolom 1 sampai kolom 5. Dan masing-masing itu kita setting sebagai sebagai output di inisialisasi atau di setup di Arduino IDE atau di programming Arduino-nya, dan semua bar dan kolom itu kita inisialisasi di sini. Kita masukkan di dalam function ini sehingga digital write 2 itu artinya di kaki atau pin digital nomor 2 itu ada baris 1 karena ini yang terhubung ya ke modul kita yang kemarin Master Micro Arduino. Itu yang terhubung ke baris 1-nya adalah pin digital 2 dan seterusnya sampai baris 7 itu pin digital 8. Sedangkan yang terhubung ke kolomnya itu adalah pin 9, 10, 11, 12, dan 13. Walaupun sekali lagi pin 13 ini sebenarnya digunakan juga oleh LED onboard yang ada di modul itu ya. Tapi karena kita kekurangan pot, dan saya tidak ingin mengganggu pot 0 dan pot 1, karena itu digunakan untuk komunikasi data antara Arduino dengan komputer atau laptop kita pada proses programming dan juga pada proses komunikasi serial berikutnya. Jadi saya tidak gunakan itu, tapi kita tidak gunakan itu untuk keperluan ini. Jadi kita gunakan pin digital 2 sampai pin digital 13 ya. Ada 12 pin di situ. Baik, kita teruskan. Nah, bagaimana kita bisa membuat karakter tulisan S, kemudian T, M, I, K, kemudian B, JB seperti itu ya, dari
proses rescanning yang kita lakukan kali ini, kita coba lihat satu-satu ya. Misalkan kita coba huruf S dulu ya. Oh ya, bagaimana rescanningnya nih? Kita lihat dulu huruf S di sini. Nah, S ini kalau kita mulai nih ya, ini ada sebuah prosedur namanya void huruf S gitu. Kemudian di dalamnya ada variabel, saya tunjuk dulu. Ada variabel ini ya, byte, kemudian variabel byte ini tipe datanya, variabelnya D, nilainya 3 di sini. Ini sebenarnya nanti untuk membuat jeda antara tampilan rescanning 1 dan berikutnya ya. Di dalam ini ada scanning, tapi kita sebut tadi rescanning. Di sini prosedur atau function yang tadi kita sudah buat sebelumnya, nyala.metric itu kita jalankan dulu ya, 1. Nah, kita lihat. Nah, di sini nyala.metric kalau kita ulangi ya, apa yang ada di function itu, maka kalau kita berikan data 0 di sini, artinya kita memberikan atau mematikan baris pertama ini, saya tunjuk ya, baris pertama di kolom 1 ini. Kenapa kolom 1 nanti dilihat ya. Kenapa kok kolom 1 saja yang kita beri 0 itu? Kolom lainnya gimana? Ini baris kedua, nih ya, yang warna merah itu 1 di sini. Baris ketiga juga 1, baris keempatnya 0, baris kelimanya 0 di sini, baris keenamnya 1. Jadi saya beri warna merah ya. Kemudian baris ketujuhnya 0 di sini. Nah, tadi sesuai dengan function yang kita sudah buat, nyala.metric. Parameter yang berikutnya di sini adalah yang 0 ini merupakan pemilihan kolom ya. Jadi sekali lagi yang kita akan lakukan adalah proses rescanning dari kolom 1 7 baris gitu ya. Kemudian kolom 2 7 baris, kolom 3 7 baris sampai kolom 5 7 baris. Nah, yang ada di slide ini adalah untuk menyalakan baris 1 sampai 7 tapi yang ada di kolom 1. Nih, makanya saya tunjuk nih ya. Ini jadi tadi karena ini adalah untuk menyalakan display di kolom 1, maka variabel ini harus kita beri kolom 1 ya. Kolom 1-nya harus kita beri logika 0 di sini. Yang lainnya untuk nyala dia akan diberi logika 1. Jadi kalau 0 ketemu 0 di sini kan, maka di baris 1 kolom 1 ini nanti akan tidak menyala atau mati. Sedangkan kalau di sini ya, di baris kedua ini kan 1 ketemu dengan 0 di sini, maka dia akan menyala. Nah, karenanya untuk menyalakan satu kolom ini, jadi kita sekarang fokus menyalakannya per kolom ya. Kolom 1, ini ya pilihannya ini diberi logika 0, selebihnya tidak kita nyalakan dulu di sini. Pada saat proses scanning kolom pertama ya. Ini baris kolom pertama, kita sebut baris scanning kolom pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah masuk ke kolom pertama, bagaimana kolom kedua ya? Jadi ini sebenarnya program lengkapnya ada di sini ya. Kita akan melakukan scanning dari baris pertama sampai 7 di kolom 1, sekali lagi tadi, kemudian baris 1 sampai ke 7 di kolom 2, kemudian baris 1 sampai 7 di kolom ketiga, dan seterusnya dari baris 1 sampai 7 di kolom kelima di sini. Nah, ini saya tulis ya, atau saya beri panah-panah ini untuk menunjukkan saja ini 1 ini untuk menyalakan baris pertama di kolom kedua ya. Karena tadi kan sudah kita lakukan scanning yang baris yang ini, nyala.metric yang ini adalah untuk scanning kolom 1. Ini adalah yang sekarang kita tunjuk atau ada panah-panahnya adalah scanning kolom kedua. Di kolom kedua baris pertama nyala, baris keempat nyala, baris ketujuh nyala, dan pilihannya ada nih. Ini adalah nolnya sekarang pindah ya. Tadi nolnya ada di sini, sekarang nolnya pindah sini. Berikutnya nanti akan pindah ke sini, ke sini, ke sini. Jadi bergeser dari kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu proses menyalakan ini rescanningnya ada beberapa kali ya, ada 5 kali. Scanning kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Baik, ini adalah scanning kolom kedua ya. Sekarang kita lihat, ini adalah kolom ketiga. Karena karakter yang dinyalakan, titik yang dinyalakan sama,
Maka saya hanya tinggal ganti ininya saya tadi. Tinggal ganti posisi katodanya saja, kolomnya saja. Ini kolom ketiga ya. Jadi proses, ini angka 1 ini yang nyala nih ya, yang warna merah ini. Kemudian ini lagi juga angka 1 ada di kolom, ini kurang panjang, harusnya di kolom ketiga. Saya masih menunjuk di kolom kedua, mohon maaf. Dan ini sudah dipilih ya, kolom ketiga ya, yang nyala. Berikutnya, masih di kolom keempat ya, yang kita lakukan scanning. Ini kolom keempat. Sama tadi datanya, karena ini atau 3 kolom ini sama datanya ya. Kebetulan sama. Dan ini adalah data satunya, yang ini kolom keempatnya, ini kolom keempat, sebentar saya klik dulu. Ini kolom keempat, baris pertama, kolom keempat, baris keempat, kemudian kolom keempat, barisnya baris ke-7. Nah ini ya, ini proses scanning yang kolom keempat. Berikutnya nih kolom kelima, kita lihat ya, di sini datanya baris pertama 0, tapi baris kedua 1. Kemudian yang satu lagi saya lewati yang 0-nya ya, karena di situ sudah lihat. Baris ke-4, 5 ya, baris ke-5-nya 1, baris ke-6-nya 1, kemudian baris ke-7-nya 0 ya, tidak saya tunjuk, tapi di situ lihat. Dan kita sekarang melakukan scanning ke kolom 5. Makanya yang kita nyalakan sekarang adalah yang 5 di sini, yang paling kanan sini ya. Nah, ini kalau dijalankan prosedur ini, prosedur huruf S ini, maka tampilan huruf S-nya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin terlalu terang. Nah, ini kurang lebih seperti ini S-nya. Jadi sudah sama atau sesuai dengan tadi tabel atau karakter yang sudah ada di website tadi itu ya, untuk dot metric display-nya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Atau nanti kalau misalkan sungkan bertanya di sini, silakan ditonton kembali di video yang saya unggah nanti ke YouTube-nya. Baik, ini sudah satu ya, tampilan S. Berarti kita masih punya huruf yang lain ya, yang belum kita kerjakan ini. Huruf T sekarang. Kita ingin membentuk sebuah tulisan Stimmig BJB gitu ya. Tadi maunya Stimmig Banjarbaru tapi terlalu panjang. Saya singkat dulu saja Stimmig BJB, nanti tinggal dikembangkan saja ya. Huruf A dan lain-lainnya. Nanti mungkin kalau waktunya memungkinkan pekan depan atau Rabu depan insya Allah. Dan ini adalah huruf T ya. Kita mulai sama seperti tadi. Kita lihat dia di kolom 1, 2, 3, di baris 1, kolom 1 ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Ini kolom satunya ada di sini. Kolom 1, 0, maka yang terpilih untuk dinyalakan itu hanya kolom 1 ini. Kita tidak pedulikan dulu kolom yang lain ya. Walaupun ini nyala tampilannya sebenarnya hanya 1 yang di pojok kanan, pojok kiri atas ini saja. Makanya di sini ya, ini angka 1-nya atau logika 1-nya ini saya panah ke sini, tapi kolomnya kolom 1 ini aja. Nah, setelah kita lakukan scanning yang pertama, kita akan lakukan scanning berikutnya ya. Nah, ini contoh pemberian programnya di Arduino ya. Ini untuk untuk kolom kedua, baris pertama ya. Baris pertama masih sama seperti yang di atas tadi, hanya saja ini sekarang coba diperhatikan, datanya sama, hanya berpindah ini saja. Karena yang kita pilih sekarang adalah scanning di kolom kedua ya, kolom kedua. Nah, ini nolnya. Sebenarnya bisa ditunjuk, tapi saya tadi kebanyakan kalau saya bikin materi ini tunjukkan panahnya, jadi saya singkat saja ini. Yang 1 ini nolnya gitu ya, selainnya juga ada di sini kelihatan nolnya. Dan ini adalah untuk pemilihan kolomnya, kolom kedua nih, yang warna putih ini pemilihan kolom kedua. Dan untuk kolom ketiga ini akan dinyalakan semuanya ya, satu kolom ini dari baris pertama ini, karenanya di scanning yang berikutnya ini adalah logikanya 1 semua nih, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan itu ada di kolom ketiga di sini. Yang kolom ketiga saya tunjuk, yang dinyalakan itu ya. Nah, ini satunya semua. Nah, dari baris pertama sampai baris ke-7 ini saya tunjuk. Ya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Ada 12 orang, berarti kurang 8 ya. Baik, berikutnya di baris, di kolom ke mana nih?
kolom keempat ya. Kolom keempat ini sudah saya tunjuk. Mungkin kalau bergeser posisinya, mohon maaf ya, karena ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah scanning kolom keempat ya. Jadi ini dilihat mirip seperti tadi scanning pertama dan kedua. Ini maksudnya kolom 1 dan kolom 2. Kolom keempat dan kelima juga sebenarnya mirip. Tinggal saya copy paste dari datanya di sini dan saya ganti. Yang saya aktifkan atau kita aktifkan yang mana? Ini yang kolom keempat ya yang kita aktifkan. Jadi kolom keempat kita beri logika 0 di sini. Yang lainnya sama tadi dengan ini. Scanning yang pertama, kolom 1, kolom kedua, kolom keempat di sini. Kolom kelima juga sama ya, kolom kelima. Nih. Nah, ini kolom kelima. Sekarang kita tinggal copy paste, hanya kita geser saja. Sekarang kita aktifkan adalah yang sini. Yang kolom kelimanya ya di sini. Baik. Dan ini adalah tampilan huruf T-nya ya. Kalau di papannya seperti ini saya potong dan perbesar. Mungkin terlihat ada sedikit cahaya di samping-samping ini karena memang itu terpengaruh dari kamera saja. Sebenarnya kalau dilihat langsung ke modulnya ini itu tidak terlihat ada pengaruh cahaya, tapi karena memang mungkin kualitas kameranya yang tidak terlalu bagus ya. Jadi akhirnya harusnya yang lainnya itu sisi titik-titik yang lainnya tidak menyala itu tampak menyala di sini. Baik, sudah dua karakter S dan T. Kemudian kita lihat karakter berikutnya. Kalau misalkan ada yang perlu saya ulangi dan jelaskan lagi itu silahkan diinterupsi ya. Mikrofonnya silahkan dihidupkan. Nah, huruf M ini sama seperti yang lain-lain. Kita perlu menginisialisasi di kolom 1 itu titik mana saja yang hidup ya. Jadi sekali lagi ini proses scanningnya proses scanning yang merata di semua huruf, tidak ada yang sekali scanning, yang 2 kali scanning atau 3 kali scanning, tapi kita rescanning ke 5-5-nya. Jadi dari kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini kita rescanning. Dan ini adalah scanning, maaf ini bergeser panahnya. Ini adalah scanning kolom pertama. Jadi pemilihan kolom pertama ini panahnya mungkin tadi agak bergeser. Dan untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima itu ada di sini ya. Ini pemberian data 0 atau mematikan di baris 1 kolom kedua. Ini di kolom kedua ya. Kemudian ini pemberian data 0 lagi di baris keempat dan masih di kolom kedua. Saya tidak tulis atau panahi semuanya ya. Ini untuk biar akan masuk satu lebih kritis. Oh ini ternyata satu ini ke sini gitu ya. Oh, dan ini 0-0-nya sini dan seterusnya sampai nanti baris ke-7 ya, dan sampai ke scanning yang kolom kelima juga. Baik, ini adalah tampilan huruf M ya, yang sudah saya coba dan saya foto. Lagi-lagi tidak atau ada sedikit cahaya yang mengganggu di beberapa titik dot matrix display-nya, tapi karena memang adanya kameranya ini ya sudahlah, mohon dimaklumi saja ya. Nanti kita lihat kalau di videonya terlihat bagus tidak. Nah tadi sudah huruf apa tadi M ya, STM sudah. Sekarang huruf I. Nah menurut standar karakter tadi huruf I-nya adalah kurang lebih seperti itu ya. Nah kita lihat juga lagi ini huruf I. Kemudian data variabel D-nya masih kita beri 3 di sini. Sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi beri 1 gitu ya. Tapi kalau saya mencoba, kalau saya beri 3, oh ternyata sudah cukup scanningnya. Jadi tidak perlu 1 milidetik gitu ya untuk delay dan pergantian ininya. Flickernya atau kedipannya sudah tidak terlihat oleh mata saya kalau kita save di sini. Variabel D-nya sama dengan 3. Baik, sekali lagi sama dengan yang sebelumnya. Ini di baris 1 nih ya, maaf saya ulangi. Baris 1 masih di kolom 1, baris 2 di kolom 1, baris 3 di kolom 1, baris 4, 5, 6, 7 di kolom 1. Kenapa kolom 1? Karena di sini masih kita beri atau sudah kita beri logika 0 di sini ya.
Jadi yang lainnya belum kita beri logika 0, artinya yang lain tidak kita nyalakan dulu sementara proses pemberian atau rescanning yang pertama ini. Jadi di baris 1 sampai 7 ini ya, mungkin kita lihat ini tidak ada yang dinyalakan, walaupun kita pilih di sini ya. Tapi karena datanya adalah 0 semua, maka sini mati. Sebenarnya kita bisa saja berikan di sini logika 1 gitu ya, untuk mematikan satu kolom ini. Tapi karena kita belajar dan proses scanning itu tetap harus jalan, walaupun datanya ternyata kita beri 0 semua di sini. Atau kita tidak nyalakan di semua barisnya, tidak apa-apa ya. Baik, di sini adalah memilih untuk menyalakan atau mengaktifkan baris pertama, kolom pertama. Jadi ini scanning kolom 1. Jadi sekali lagi kita harus konsisten, scanningnya di semua karakter nanti kita lakukan 5 kali scanning, dengan 5 kali pemberian data juga. Jadi pada saat nanti kita ingin membuat tulisan yang seolah-olah berjalan gitu ya, padahal hanya nyalanya yang bergantian, ya, itu nanti kita bisa lakukan. Nah, ini adalah lanjutan dari proses scanning yang tadi kita lakukan untuk membentuk huruf I ya. Jadi kalau ada yang berpikir, wah ternyata membentuk satu huruf saja programnya sebanyak itu ya, memang seperti itu. Jadi kita harus menghargai kalau misalkan ada orang yang membuat program display gitu kan, terus ternyata pada saat dia jual programnya itu tidak diberikan secara gratis, harus dibeli gitu bersamaan dengan alatnya. Kalau programnya aja nggak mau misalkan, biasanya gitu ya. Nah itu kita harus hargai, karena membuat ini kalau kita bayangkan dan Anda sudah coba pelajari secara sedikit demi sedikit ya, ternyata rumit juga ternyata. Apalagi nanti kalau sudah proses menjalankan atau menyalakan karakternya tadi ya, seolah-olah berjalan tadi. Coba nanti kita lihat dulu yang nanti nyalanya bergantian. Baik, selamat bergabung kawan-kawan yang baru hadir ya. Kita sudah 36 menit nih. Baik, kita lihat lagi proses scanning kita ini di kolom kedua ya. Kolom kedua baris 1, kemudian ini kolom kedua di baris keempat. Kemudian ya, saya lewati ini di kolom kedua. Jadi kalau baris 1, baris kedua 0, baris 3 0 dan seterusnya, saya kira bosan kalau nanti saya jelaskan satu-satu. Saya kira Anda sudah paham. Intinya sekarang kita akan menyalakan masing-masing titik di baris 1 sampai 7 di kolom kedua. Jadi kita sekarang lakukan scanning, dan kalau misalkan di scanning sampai ke kolom ke-7, maka inilah datanya ya. Sekali lagi ini tadi di kolom 1 dan di kolom 5 itu datanya kosong atau tidak ada dot atau titik yang menyala di sini ya, semuanya dimatikan. Yang menyala keseluruhan adalah di baris 1 sampai 7 di kolom ketiga nih ya. Makanya kalau misalkan kita lihat ini datanya 1 semua di sini, kemudian yang nyala di kolom ketiga di sini. Makanya kolom ketiganya kita beri logika 0 di sini. Nih ya. Tapi saya tidak tunjuk di sini untuk menyingkat waktu karena terlalu panjang kalau saya jelaskan semuanya satu-satu. Nanti bisa dilihat penjelasan di huruf sebelumnya, tinggal disesuaikan dengan yang ini ya. Baik, ini tampilan huruf I-nya. Ini ya, ini kalau di papannya seperti ini. Tadi kalau saya potong dan di snip ya, tadi crop, maka tampilan hurufnya kurang lebih seperti ini. Walaupun tadi sekali lagi masih ada tampak nyala di titik-titik di sebelahnya, terutama di sebelah kiri nih. Baik, kita sudah membuat atau membentuk 4 huruf ya. STMI, jadi sudah. Kemudian kalau K-nya bagaimana? Nah, kalau K-nya standarnya kurang lebih seperti ini ya. Tampilan hurufnya. K-nya seperti itu, coba kita lihat programnya seperti apa ya. Nah, ini prosedur untuk huruf K. Sekali lagi kita lihat, ini yang di kolom 1 semua barisnya menyala ya. Nah, ini mungkin agak geser, mohon maaf. Dan ini di kolom 1 ini juga masih bergeser, harusnya di 0 sini tunjuknya ya. Jadi 0-nya sudah kita aktifkan di sini di kolom 1, dan semua datanya adalah dari baris 1 sampai baris ke-7 adalah 1. Atau kita beri logika 1, dan di sini kita beri katoda atau beri logika 0. Maka satu kolom ini akan nyala dari baris 1 sampai baris 7 nih, yang ini ya. Berikutnya, ini scanning kolom 1 ya. Kemudian scanning kolom keduanya kita coba lihat.
dan seterusnya ya maksudnya ya. Kita perhatikan di sini. Nah, ini kolom kedua yang nyala itu hanya di baris 1, 2, 3, 4 ya. Karenanya di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya tunjuk ini kolom kedua baris keempat ya, ini yang nyala sekarang. Nah, ini kita tunjuk. Makanya setelah dia diberi logika 1, baris keempat itu di kolom keduanya akan menyala. Nah, ini tadi pemilihan untuk baris keduanya. Baik, mohon maaf saya mute mikrofonnya. Kawan-kawan, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan di-unmute ya. Baik, ini kalau di kolom ketiga, ini kita lihat ya, yang menyala itu hanya baris ketiga dan baris keempat. Coba diperhatikan, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, mohon maaf, baris ketiga, empatnya mati, baris kelimanya hidup, dan ini di kolom ketiga nih ya, kolom tengah nih. Ini kolom 3 itu baris ketiga dan baris kelima. Berikutnya di kolom keempat itu yang nyala hanya baris kedua dan baris keenam. Makanya di sini yang berlogika 1 baris kedua, 3, 4, 5, nah 6. 6-nya di sini ya, 2 dan 6. Yang 7-nya juga mati di sini ya. Dan yang dipilih adalah atau dinyalakan atau diaktifkan kolom keempat. Kemudian kolom kelima di sini ya. Kolom kelima. Kita lihat yang nyala itu adalah di baris pertama dan baris ketujuh. Baris pertama nih ya, yang lainnya 0, ini baris ketujuh. Kemudian ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru kolom kelimanya diberi logika 0, maka dia akan aktif di sini nyala. Jadi ada 5 kali scanning, jadi kolom 1, 2, 3, 4, 5 selesai ya untuk karakter K gitu. Baik, berikutnya ini adalah tampilan karakter K-nya yang kita maksud. Sekali lagi di sini terlihat ada yang ikut menyala walaupun di display aslinya itu tidak menyala sebenarnya. Karena mungkin pengaruh cahaya dari kameranya atau dot di sebelahnya. Nah, berikutnya adalah karakter B ya. B ini bagaimana kita coba lihat. Mungkin berbeda dengan B yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sama seperti tadi ya. Ini mungkin scanningnya langsung. Harusnya di kolom ini ya. Saya tidak kelewat membuat slide-nya ini. Harusnya di kolom 1 tadi, ini ya, kolom 1, ini ya, kolom 1 yang dipilih, ini. Maka yang nyala adalah baris 1 dan baris ke-7, nih ya, baris 1, ini saya tunjuk, dan baris 7. Kolomnya kolom 1. Yang lainnya 0 semua, 0, artinya mati semua di sini. Nah, barulah ini di kolom kedua, dia dinyalakan semuanya, dari baris 1 sampai baris 7. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nih ya. Dan yang dinyalakan adalah kolom kedua nih. Makanya logika 0-nya di kolom keduanya diberikan di sini ya. Nah, ini semua karakter, semua baris, maksud saya di semua barisnya ini di kolom kedua itu dinyalakan semua. Sedangkan di kolom ketiga itu hanya baris 1, kemudian 4, 7 nih ya. 1, 4, 7. Sedangkan 2, 3, 5, 6-nya mati nih ya. 2, 3, 5, 6 mati. Dan ini sama ya, di kolom keempat juga yang dinyalakan sama persis. Jadi kita tinggal copy paste, hanya dipindah saja. Dari tadi di kolom 3 nih ya, 0-nya, kemudian dipindah ke kolom 4 0-nya di sini. Nah, barulah di kolom kelimanya kita lihat lagi. Yang dinyalakan adalah baris kedua, 3, kemudian 5, 6. Ini ya, baris kedua, 3, ini 4 ya, 0, atau mati di situ, kemudian 5, 6. Kemudian yang 7-nya juga mati, dan yang kita pilih display kolom kanan, paling kanan, atau kolom kelima ya. Di sini yang diberi logika 0, maka ini yang kita nyalakan dengan data ini tadi, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ini kan 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 1, 0 di sini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, ini adalah proses rescanning yang kita lakukan di semua karakter. Nanti mudah-mudahan saya bisa
buat semua karakter dari A sampai Z gitu ya, walaupun huruf besar dulu. Nanti kita bisa buat tulisan Sinik Banjarbaru ataupun namanya gitu ya, nanti masing-masing di modulnya. Kalau nanti ada kesempatan untuk mempraktekannya ya. Baik, kita lihat sekarang tampilan huruf B-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin lebih jelas kalau dilihat agak jauh ini. Kalau dilihat agak di saya zoom ini, mungkin terlihat yang nyalanya, yang dominan nyala, tapi yang tidak menyala pun tampak juga seperti menyala, karena itu terpengaruh oleh cahaya di sampingnya ya. Baik, kita B sudah buat, sekarang yang J ya. Huruf J kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat di baris di kolom pertama ini ya. Di kolom pertama itu hanya baris ke-6 yang nyala. Coba kita perhatikan ini. Ini kolom pertama nih ya, yang saya tunjuk ini adalah untuk mengaktifkan kolom pertama, dan yang nyala hanya baris ke-6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang logika 1 ini hanya di baris ke-6. Yang ini ya. Dan baris yang lainnya itu 0 semua, termasuk baris ke-7. Ya, ini baru kolom 1. Nah, ini sama tertinggal juga yang harusnya kolom 1-nya. Kolom kedua nih langsung lompat. Tidak apa-apa, sudah mungkin dipahami juga dengan jelas. Proses scanning di kolom kedua sama seperti di kolom 1. Yang ingin dinyalakan apa? Atau yang ingin dinyalakan pada posisi mana? Jadi yang kita ingin nyalakan adalah ini. Posisi 7 ya. Baris pertamanya 0 ini. Baris kedua 3, 4, 5, 6. 0 juga ini saya tunjuk 2, 3, 4, 5, 6 0-nya. Kemudian di sini baris ke-7 1 nih ya, ini. Jadi sedangkan kolomnya adalah kolom kedua. Ini kolom pertama kita nonaktifkan, kolom kedua sekarang kita aktifkan. Atau kita beri logika 0 ya. Nah ini. Kemudian di kolom ketiga itu ada dua titik yang kita nyalakan. Yang kita nyalakan adalah baris pertama dan baris ke-7. Jadi kita lihat ini baris pertama dan baris ke-7 di sini ya. Kolomnya 1, 2, 3. Nah, ini kolomnya kolom ketiga. Maka yang nyala adalah baris pertama dan baris ke-7. Kemudian kita lihat di sini adalah baris pertama sampai baris ke-6 itu nyala semua. Di kolom keempat ini kita lihat baris ke-7-nya di kolom keempat itu mati atau padam ya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, 6 baris nyala. Kemudian yang ke-7 mati. Sekali lagi yang kita pilih atau aktifkan adalah kolom keempat nih ya. Sedangkan di kolom kelima kita hanya menyalakan satu titik saja. Satu titik itu ada di baris pertama ini. Sisanya 0, baris kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. 0 semua, dan yang kita pilih sekali lagi yang aktif kolom kelima ini. Jadi ini tadi proses scanning kolom 1, 2, sampai 5 ya. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Huruf J-nya ya. Nah, ini tampilan kalau saya crop atau kita perdekat ya atau di zoom. Kurang lebih seperti ini ya. Yang sudah kita buat, berarti kalau B yang berikutnya tinggal kita ulangi saja ya, seperti tadi ya. Nah, kalau misalkan, coba kita lihat. Jalan dan. Nah, ini sudah. Ini ada videonya, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini adalah kalau kita nyalakan secara bergantian ya, tapi belum saya perlihatkan dulu programnya di sini, karena waktunya sebenarnya sudah habis. Jadi dan ini mungkin untuk PR minggu depan saja ya. Kita ulangi lagi. Sebentar ya. Saya matikan dulu spotlight-nya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini tampilannya STMIKBJB gitu ya. Terus STMIKBJB ini sebenarnya hanya menyalakan secara bergantian ya, tapi memang tidak bisa, mungkin nanti kalau pas kita atau saya perlihatkan gitu ya, kalau langsung S kemudian delay, T delay kemudian M itu tidak bisa. Jadi kalau yang seperti itu kita lakukan maka tampilannya akan kacau. Sama ya seperti kita waktu menyalakan display segmen atau display LCD ya waktu itu. Itu juga kalau langsung kita buat dia menyala S misalkan T M I K gitu, cara hanya di delay biasa itu tidak akan mau nyalanya. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan yang ini tadi ya, itu perlu sedikit tambahan coding program untuk kita memperlama proses scanningnya. Jadi scanning yang pertama itu kita biarkan dulu, kemudian scanning di delay, baru scanning kedua. Jadi agak-agak
panjang. Tapi walaupun pada kenyataannya nanti kita tidak menunda juga terlalu lama ya. Nanti kita bisa buat delaynya ada variabelnya sehingga kita bisa tahu, oh ini kalau misalkan kita kita perkecil nilai delaynya maka dia akan lebih cepat seperti itu. Baik, sudah 49 menit, hampir 50 menit. Ya mungkin beberapa detik lagi 50 menit. Saya stop dulu karena sudah menjelang berakhir ya waktu kita. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sekali lagi tadi sebentar. Dan ketinggalan. Iya, ini nanti sudah ya. Saya kira masih ada yang ini, ada yang tertinggal. Nanti saya coba unggah lagi ya nih videonya ke YouTube. Mungkin kalau yang masih berminat untuk kembali mengulangi penjelasannya bisa nanti diakses ke situ. Kalau mau subscribe silahkan, juga kalau tidak apa-apa ya. Nanti kalau yang mau materinya secara PDF-nya ya, nanti slide-nya itu saya insya Allah juga masukkan insya Allah di sini ke Learning Management System atau e-learningnya. Baik, sudah 50 menit, hampir 51 menit. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada, Pak. Ini Faris nih, bikin PR buat saya di sini. Ada Pak. Saya bikin PR sendiri ya, untuk membuat tampilan. Bentar, saya bisa perlihatkan nggak ke sini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah ini ya. Nah ini baru satu huruf yang saya buat berjalan ini buat contoh saja. Nanti kita pelajari sama-sama di pertemuan terakhir ya pekan depan insya Allah. Jadi kalau nanti mungkin ada yang mau berbisnis ini silahkan ya dikembangkan programnya, nanti kita share sama-sama. Tinggal dibuat karakternya, kemudian di program sendiri untuk nanti bisa membuat karakter. Jadi kalau habis belajar ini nanti rekan-rekan mahasiswa sudah punya bekal kira-kira. Kalau yang display di seberangnya SIMIK itu nyalanya seperti ini ternyata gitu ya cara menyalakannya. Ya walaupun mungkin kalau di pemrograman aslinya itu bisa jadi lebih canggih dari kita ya. Kita hanya mencoba yang logika kita bisa tangkap gitu. Ini kan berjalan ya, baru satu huruf nih, huruf J. Nanti kita lihat kalau misalkan hurufnya itu dari S, TMIK, BJB-nya itu bergerak ya dari kiri ke kanan secara bergantian seperti itu. Baik, saya kira itu dulu. Mohon maaf untuk tidak bisa kembali lagi mengajak praktikum karena memang waktu kita masih belum memungkinkan itu. Dan menurut edaran Pak Menteri, mungkin kuliah daringnya akan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun ya. Jadi bisa jadi kita akan cukup lama bertemunya. Mungkin nanti kalau misalkan ada urusan-urusan yang kaitannya dengan akademis bisa dilakukan ke kampus langsung ya. Mungkin kalau mau ada yang bayar SPP, tapi kalau misalkan mau bayarnya via transfer juga boleh ya sekarang. Baik, saya kira itu dulu. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa materinya nanti saya teruskan pekan depan ya. Maksudnya tidak bisa tadi sekali lagi memberikan materi yang sesuai harapan dan sesuai praktikumnya sesuai harapan. Tapi paling tidak nanti apa yang saya sudah sampaikan itu ada di LMS. Kalau misalkan ada yang masih penasaran belajar silakan ditonton di YouTube-nya. Mudah-mudahan kuotanya masih banyak gitu ya dan unlimited dan banyak rezeki dan insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Pekan depan kita bertemu lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Al Faris dan Al Usman dan lain-lain semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama.